Nah, ini adalah caption saya teman-teman. Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan reinkarnasi ya teman-teman. Di sini kita harus bisa membedakan istilah dari kedua kata ini. Inkarnasi artinya penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain atau manusia, sedangkan reinkarnasi itu adalah perwujudan kembali sesuatu di masa yang akan datang ya teman-teman. Apakah benar Yesus adalah Allah? Anda sendiri bisa membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, ayat sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan seterusnya. Lalu kemudian di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan yang huruf besar, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13, di mana Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus adalah Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yesaya 44 ayat 6 di atas. Catatan, tidak ada nabi, rasul, raja, imam, rabi, militer, bahkan bapak-bapak patriarkal yang berani mengklaim seperti ini ya teman-teman. Hanya Yesus Kristus sendiri yang berkata seperti ini. Kalau dia bukan Allah, tentu dia tidak akan berbicara seperti ini. Kalau memang dia bukan Allah dan dia mengklaim seperti ini, berarti kita semua yang percaya dia tentu binasa. Hanya ada dua pilihan di sini teman-teman. Yesus adalah benar-benar Allah dan Yesus bukan Allah atau penipu. Silakan berpikir logis. Saya pribadi memilih Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena ada banyak bukti-bukti dari kitab-kitab lain yang dicatat oleh murid-murid Yesus Kristus. Murid-murid Yesus hidup sejaman dengan dia dan mereka tahu apa yang dilakukan Yesus dan siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Kalau murid-murid Yesus Kristus menipu kita semua ya teman-teman, artinya baik dari Yesus, murid-murid Yesus dan kita semua yang percaya kepada Yesus, tentu akan binasa. Ini mustahil. Kenapa? Karena tujuan kedatangannya ke dunia adalah sangat jelas dan juga bahwa kita manusia tidak bisa mencari Allah. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa. Allah lah yang mencari manusia. Ini adalah konsep kekristenan. Saudara bisa membaca dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Catatan, perhatikan dalam ayat-ayat ini ya teman-teman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang mencari siapa? Jawabannya adalah Tuhanlah yang mencari manusia. Lalu dalam Roma pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Catatannya, dalam kitab suci memang ada orang yang mencari Allah ya teman-teman, tetapi ini hanya bisa terjadi karena Allah sudah lebih dulu bekerja di dalam diri orang itu dan melahirbarukannya. Tanpa pekerjaan Allah, maka berlaku Roma pasal 3 ayat 11 tersebut, yaitu tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang yang beragama, yang taat, yang sungguh-sungguh sekalipun, sebetulnya tidaklah mencari Allah. Mereka mungkin hanya berjuang untuk agamanya, golongannya, atau mencari keselamatan atau surga, damai atau sukacita, dan berkat-berkat lain, atau mereka mencari jalan untuk bebas dari murka atau hukuman Allah. Tetapi diri Allah sendiri tidaklah mereka cari. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia? Setiap manusia, kalau misalnya kita berkunjung ke negeri orang atau ke rumah orang atau kemanapun, tentu dia punya tujuan ya teman-teman, tujuan yang jelas. Begitupun dengan Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia mempunyai tujuan yang sangat jelas. Jadi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia adalah sebagai berikut. Saudara bisa melihat ayat-ayat yang sudah saya lampirkan ini ya teman-teman. Saudara bisa membukanya di dalam Markus 1 ayat 38, Lukas 19 ayat 10, Lukas 5 ayat 32, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari Yesus Kristus datang ke dunia ya teman-teman. Tetapi tujuan utamanya adalah, saudara bisa membaca dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Catatan, kata umatnya tidak bisa diartikan hanya untuk orang Yahudi saja ya teman-teman, tetapi orang pilihan Allah dari semua bangsa. Yesus Kristus datang bukan hanya khusus untuk orang Yahudi saja ya. Ini sangat terlihat jelas sekali dari ayat-ayat di bawah ini. Saudara bisa membacanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Matius 28 ayat 19, dan seterusnya. Nah, catatannya adalah Tuhan kita ya teman-teman tidak membedakan orang termasuk fisiknya atau jenis kulitnya. Ini konsep yang sangat logis ya teman-teman. Tetapi kalau ada Tuhan yang membedakan orang atau membedakan ciptaannya atau dari jenis kulitnya, maka perlu ditandatanyai. Saya rasa itu tidak logis, alias Tuhan palsu. Logikanya,
Masa Tuhan kok bedain orang? Atau masa Tuhan kok bedain orang dari warna kulitnya? Ini kan tidak logis. Jadi yang logis adalah jika Tuhan kita adalah Tuhan semua bangsa, seperti di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ tidak dikatakan jadikanlah bangsa Yahudi atau orang Yahudi sebagai muridku. Tidak ya teman-teman. Semua bangsa. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang tidak membedakan orang. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham ya. Setelah Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya di dunia, kemana kan Yesus pergi? Atau tujuan kedatangannya ke dunia sangat jelas ya teman-teman. Tentu ia pulang juga harus jelas. Lalu pertanyaannya adalah, kemanakah ia setelah menyelesaikan tugasnya? Atau apa yang ia lakukan setelah menyelesaikan tugasnya di dunia ini? Atau di manakah keberadaannya sekarang? Apakah benar Yesus Kristus telah naik ke surga? Nah, saudara bisa membaca dalam ayat-ayat yang saya sudah lampirkan di bawah ini ya teman-teman. Markus 16, Lukas 24, Yohanes 14. Jadi sifat kenaikan Kristus ke surga adalah kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi ini adalah bersifat historis dan bukan hanya merupakan perumpamaan atau ilustrasi ya teman-teman. Lukas pun juga menceritakan kenaikan Kristus ke surga baik dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 maupun dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini ada dalam kitab suci atau firman Tuhan, maka tidak percaya pada kenaikan Kristus ke surga adalah sama dengan tidak percaya bahwa kitab suci atau firman Tuhan. Ya, jadi kalau tidak percaya Yesus naik ke surga berarti kita juga tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Gereja Roma Katolik percaya bahwa Maria juga naik ke surga dengan tubuh jasmaninya, tetapi karena hal ini tidak ada dasar kitab sucinya, maka tentu saja kita tidak mempercayainya. Termasuk saya pribadi tidak mempercayai hal itu. Tetapi kenaikan Kristus ke surga ada dalam kitab suci, dan itu harus kita terima sebagai kebenaran, karena Alkitab adalah firman Allah. Kenaikan Kristus ke surga adalah suatu kenaikan yang bersifat jasmani. Kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangan Kristus kedua kalinya semuanya bersifat jasmani. Jadi tubuhnya itu betul-betul naik ke surga. Dan karena tubuhnya memang tidak maha ada, maka sekarang ia tidak lagi hadir secara jasmani di dunia ini. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 26 ayat 11, Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tentu Yesus mengucapkan Matius 26 ayat 11 ini dalam arti jasmani, dan ini secara jelas menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersama kita secara jasmani. Lalu saudara bisa membaca dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Dan catatannya adalah kenaikan Yesus ke surga memberi kepastian keselamatan, karena kenaikan Yesus ke surga dan diterimanya ia di surga oleh Allah Bapa menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa manusia memang sudah selesai. Kedua, karena Yesus berkata bahwa ia pergi atau naik ke surga untuk menyediakan atau mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, dan ia akan kembali untuk membawa kita ke tempatnya supaya di mana ia berada di situ kita berada. Catatannya adalah tujuan kenaikan Kristus ke surga yaitu satu, untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Saudara bisa membaca dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Saudara bisa membacanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dan Yohanes 17 ayat 24, Efesus 2 ayat 6. Jadi sama seperti kebangkitannya, kenaikannya ke surga juga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang percaya kepadanya. Kesimpulannya adalah tujuan kedatangan Yesus dan kepergian atau kepulangan Yesus itu sangat jelas sekali sesuai klaim bahwa ia datang dari atas dan akan kembali ke atas juga. Saudara bisa membacanya dalam Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus Kristus berbeda dengan nabi-nabi yang lain ya teman-teman. Berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Perbedaannya adalah ia berasal dari atas. Walaupun ia juga adalah seorang nabi, tetapi yang kelahirannya berbeda dengan semua manusia atau nabi di muka bumi ini, yaitu dikandung dari Roh Kudus. Karena itu ia suci atau tidak berdosa. Saudara bisa membaca dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35, 2 Korintus 5 ayat 21,
Dan ayat-ayat lainnya misalnya 2 Korintus, Ibrani 4 ayat 15, saudara bisa melihat ayat-ayat yang saya lampirkan di sini. Kemudian sebutan yang kudus dari Allah dalam Lukas pasal 4 ayat 34 dan Yohanes 6 ayat 69. Sebutan yang kudus dan benar dalam Kisah Rasul 3 ayat 14. Sebutan hambamu yang kudus dalam Kisah 4 ayat 27, ayat 30 dan ayat-ayat lainnya. Saudara bisa melihat saya melampirkan ayat-ayat ya teman-teman. Nah, saudara bisa melihat kembali ya teman-teman ayat-ayat yang saya maksudkan. Kemudian Yesus itu suci atau benar dan itu diakui oleh Allah Bapa, Yesus sendiri, Pontius Pilatus, istri Pontius Pilatus, Herodes, Yudas Iskariot, kepala pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus. Saudara bisa membaca semua. Ia juga berhasil menggagalkan 3 kali pencobaan setan, lembu atau domba kambing untuk korban penebus dosa, dan domba Paskah yang merupakan tipe dari Kristus. Saudara bisa membandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7. Selalu digambarkan tidak bercela atau tidak bercacat dalam Imamat pasal 4 ayat 3b, 23b, 28b, 32b, Keluaran 12 ayat 5. Saudara bisa membandingkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kalau Yesus tidak suci, maka ia tidak mungkin bisa menggantikan kita untuk memikul hukuman dosa kita. Catatan, ada serangan terhadap kesucian Yesus Kristus ya teman-teman. Bahkan sampai zaman-zaman sekarang ada serangan-serangan terhadap kesucian Kristus. Nah, saudara bisa melihat ayat-ayat yang menunjukkan yang menyerang terhadap kesucian Yesus Kristus. Misalnya dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13 dan lain sebagainya. Jadi marah tidak mesti dianggap sebagai dosa, dan hal ini terlihat dari Efesus 4 ayat 26 dan Mazmur 4 ayat 5. Kemarahan terhadap dosa justru harus ada dalam diri orang yang dikuasai Roh Kudus. Saudara bisa membaca dalam Keluaran 32 ayat 19, 1 Samuel 11 ayat 6 dalam Wahyu, dan juga dalam Wahyu 2 ayat 2. Dan saudara bisa melihat banyak ayat-ayat yang saya lampirkan ya teman-teman. Jadi kemarahan Yesus adalah kemarahan yang suci yang ditujukan kepada dosa sehingga jelas bukan dosa. Kemudian tuduhan bahwa Yesus melanggar peraturan Sabat. Saudara bisa melihat ayat-ayat yang saya lampirkan. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berkata bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian Yesus berkata bahwa kita boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus bukan bekerja pada hari Sabat ya teman-teman, tetapi menyembuhkan atau menolong orang atau berbuat baik pada orang lain pada hari Sabat. Ini jelas bukan dosa. Yang dilanggar oleh Yesus bukanlah peraturan atau hukum Tuhan tentang hari Sabat, tetapi penafsiran yang salah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang peraturan Sabat. Kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, padahal baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Saudara bisa melihat ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kasus baptisan ini adalah berbeda dengan semua orang lain yang mengaku dosa pada saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi faktanya Yesus tidak mengaku dosa. Yohanes Pembaptis sendiri yang mengenali Yesus sebagai anak Allah atau Mesias mula-mula menolak untuk membaptis Yesus dan bahkan beranggapan bahwa ialah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus. Matius 3 ayat 14. Kemudian Yesus menjawab keberatan Yohanes Pembaptis itu dengan berkata bahwa ia harus dibaptis oleh Yohanes untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah yang ada dalam Matius pasal 3 ayat 15. Kemudian Matius pasal 3 ayat 15 itu di dalam terjemahan NIV, to fulfill all righteousness, untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Jadi jelas bahwa Yesus tidak dibaptis untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ya, saudara bisa melihat terjemahan NIV, to fulfill all righteousness, untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Mengaku dosa pada saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tidak mengaku dosa ya teman-teman. Yohanes Pembaptis sendiri yang mengenali Yesus sebagai anak Allah atau Mesias mula-mula menolak untuk membaptis Yesus dan bahkan beranggapan bahwa ialah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus. Kemudian ada juga yang menyerang bahwa ketidaksucian Yesus ya teman-teman. Yesus dianggap bersikap tidak hormat kepada Maria atau ibunya. Misalnya, kitab suci tidak pernah menyebutkan bahwa Yesus memanggil atau menyebut Maria dengan sebutan ibu atau mama. Kalau dalam kitab suci Indonesia ada ayat-ayat di mana Yesus menyebut atau memanggil Maria dengan sebutan ibu. Seperti dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 dan Yohanes 19 ayat 26. Maka perlu diketahui bahwa itu diterjemahkan dari kata Yunani gunai yang sebetulnya berarti perempuan.
sikap atau kata-kata Yesus terhadap atau tentang Maria dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50, Lukas 2 ayat 48 sampai 49, Yohanes 2 ayat 4. Untuk ini perlu diperhatikan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Sebagai manusia ia harus hormat dan tunduk kepada orang tuanya, tetapi sebagai Allah ia justru berkuasa atas orang tuanya, dan bahkan seharusnya orang tuanya lah yang mentaati dia, menghormati dia, dan menyembah dia. Ilustrasi ya, kalau ada seorang majikan dan pegawainya yang sama-sama menjadi majelis dari suatu gereja, maka dalam pekerjaan pegawai itu harus tunduk pada majikannya. Kemudian dalam urusan gereja, pegawai itu tidak harus tunduk kepada majikannya itu karena ia mempunyai pangkat atau jabatan yang sama dengan majikannya. Dan kalau hal ini terjadi, kita pasti tidak akan mengatakan bahwa pegawai itu kurang ajar kepada majikannya. Yesus takut dan gentar. Saudara bisa melihat ayat-ayat yang saya lampirkan. Jadi silakan renungkan bahwa Yesus yang biasanya tidak pernah takut itu ya teman-teman, bisa takut melihat murka Allah itu, menunjukkan secara jelas betapa hebatnya dan mengerikan murka Allah atas dosa-dosa kita itu. Saudara bisa membandingkan dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17. Pertanyaannya adalah, apakah rasa takut Yesus di sini adalah dosa? Kitab suci jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa dalam bentuk apapun. Ibrani 4 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 21. Karena itu jelas bahwa rasa takut di sini tidak bisa disebut sebagai dosa. Kita tidak boleh menafsirkan ayat kitab suci yang satu sehingga bertentangan dengan ayat yang lain. Saudara bisa membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Kemudian ada juga serangan-serangan lain yang menuduh bahwa Yesus itu punya dosa. Seperti dalam Markus pasal 11 ayat 2 sampai 3. Di situ tertulis bahwa pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Catatan pertama, peristiwa pengembalian keledai ini terjadi beberapa saat sebelum Yesus ditangkap. Kisah ini merupakan rangkaian pesen naratif dan sebagai peristiwa yang dekat dengan penangkapan dan penahanan serta pengadilan terhadap Yesus. Tentu bila perintah ini dikategorikan sebagai pencurian, ya teman-teman, akan menjadi bukti otentik dan terbaru untuk dituduhkan terhadap Yesus pada saat ia diadili. Akan tetapi pengadilan terhadap Yesus tidak pernah menyinggung soal tuduhan bahwa Yesus adalah seorang pencuri keledai. Hanya manusia-manusia zaman sekarang saja yang menuduh Yesus seperti itu oleh karena kebencian mereka terhadap Yesus. Kemudian kedua, Yesus pernah menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa ia telah berdosa, dan tidak satu pun yang dapat menunjukkan keberdosaannya, termasuk Pontius Pilatus dan masih banyak lainnya ya teman-teman, seperti yang tadi yang telah saya jelaskan di atas tadi ya teman-teman. Lalu ketiga, para teolog Kristen liberal ya. Tentu kita tahu orang-orang liberal itu mereka menolak ketuhanan Yesus dan menolak Alkitab adalah firman Allah. Tetapi mereka pun mengakui bahwa Yesus adalah guru moral dan yang agung. Dan tidak satu pun para ahli liberal ini yang mempertanyakan moralitas dan etika Yesus gara-gara Yesus pernah menjadi dalang pencurian keledai. Dan juga banyak hal-hal yang dikerjakan Kristus yang tidak dicatat oleh murid-muridnya, yaitu keempat, Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi sangat jelas Yesus Kristus adalah tidak berdosa. Kalau ia punya dosa satu saja, maka ia tidak dapat menyelamatkan manusia, atau ia tidak dapat disebut sebagai juru selamat. Karena Alkitab mengatakan bahwa ia adalah juru selamat, maka mustahil ia berdosa. Karena Alkitab mengatakan bahwa ia adalah juru selamat, maka tentu ia tidak berdosa sesuai fakta data Alkitab. Tujuannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau ia mau menyelamatkan manusia, maka ia tidak boleh memiliki dosa. Bahkan satu dosa pun tidak bisa. Dan Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa ia tidak berdosa sama sekali. Ia disalibkan bukan karena ia berdosa, tetapi karena dosa kitalah ia menderita. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya paham ya.